ini sudah masuk tahap yang apa dulu ini? Kalau Anda yang bicara, seolah-olah Anda iri karena Anda belum menikah. Bro itu iri, Iya sih. dengki, musyrik. Yang bangun bukan alarm. jijik. Dan jadi nikah tuh bukan masalah aja, tapi ada kehidupan yang wadaw. Sampai Anda suap-suapan nasi aking baru tahu. Anda upload terus, gimana kita nggak tahu? Ya netizen taunya kita kan kehidupan kita bahagia saja. Istriku bukan pembantu, ngapain? Iya. Ya udah pesen Gojek aja. Kembali lagi bersama kami di Flipir. Kiwir. Jadi ini kita lagi di apa ya? Disuguhi keuuan yang ada di dunia persosmedan. Pasti tahu kan? Antum Pasti tahu kan? pasti tahu. Terutama yang anak muda pasti tahu kan? Orang-orang yang kos-kosan pasti benci lihat ini karena ada seseorang yang tidak bisa masak mie. Kok langsung ke situ? Tidak dong. Apa keuuan apa dulu ini? Ya dari baru nanti masuk. Iya, gak apa-apa. Jadi awal mula dari tidak bisa masak mie ini iya, ditimbulkan karena pernikahan. Jadi pernikahan ini membuat seseorang tidak bisa masak mie. emang iya? Enggak Oh, tidak dong. dong. Enggak Itu dong. kan cuma prank. Hah, emang iya? Iya, diklarifikasi cuma prank. Gak bisa makan mie. Iya, Gak bisa masak mie. Tahu gak sih guys, gitu-gitu. Kamu tuh di prank. Wah, aku terkejut. Serius gak pernah? Iya. Aku gak tahu. Iya, kamu Aku cuma tahu kontroversinya, gak tahu anunya. kita nggak perlu buka Instagram. Taunya dari Twitter. Oh iya Twitter benar. is the best kok. Oh, iya. Kita Untuk sobat Twitter. Dunia perkeratan. Kerat sekali. Love Twitter. Itu kan juga sebenarnya ramai di Twitter kan. Jadi screenshotan. Itu keras sih maksudnya. Enggak, ini orang belum tahu ini ngomongin apa. Ya itu harusnya sudah masa nyebut nama. Ya enggak usah diomongin. Iya. Jadi Ada dua orang yang terkenal bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Bagus. taruh lagi. Ta'aruf, gak pakai pacaran. Pakai pacaran. Mantap. Katanya kalau melihat pun katanya waktu tatap-tatapan nggak lebih dari 10 detik. Oh Jadi iya. saling malu kan. Godul basor. Atau kelilipan. Atau memang sudah perih matanya. Tapi ya bagus, itu contoh bagus nikah tanpa pacaran, pakai taruh, terus tadi apa nggak pakai Alkohol. Enggak. nggak pakai Tatap muka. Aku mau nyebut yang lain Dan katanya nggak bersentuhan kulit. Pernah nggak sengaja aja katanya menyesal. Oh. Jadi nggak sengaja tos. Kayaknya lagi. pas acara Iya, pas pas event. lagi event atau syuting bareng. Iya. Itu bagus, itu sangat patut ditiru. Cuma saya agak Yang inilah yang mau kita bahas. Iya. Apakah keuuan itu pantas kita expose. Bukan expose sih atau sebenarnya. kita euforia Nah. apa ya, kita glorifikasi Iya, apa sih namanya, iya, festivalisasi apa ya nama yang tepat? Bahasa yang santai apa ya, itu glorifikasi, festivalisasi itu kayaknya politik banget gitu loh. Apa ya, di lebay ya, mungkin dilebay-lebaykan gitu. Karena ini menurut pandangan saya itu ini sudah masuk tahap yang cuma gimana ya. Cuma gini maksudnya Anda jangan langsung justifikasi. Kita ini alurnya ini ada begini. enggak dong. Anda langsung nyerang sekarang. Masalah sampah ya bang. Kalau Anda yang bicara, seolah-olah Anda iri karena Anda belum menikah loh. Jadi kalau menurut saya Lanjut. jadi menurut hilang dong. Jadi kalau menurut saya pamer kemesraan di sosmed itu kayak nggak penting. Cringe kayak sepeda itu. Cringe ada sepeda itu kan. Itu agak gimana ya, maksudnya kalau misalnya dulu waktu ada orang yang pertama kali nikah terus dia share tentang nikmatnya menikah, terus gimana caranya mereka beribadah dalam menikah, itu aja dibully. Ya. Dibully loh. Ya, padahal itu Ya, baik itu, ya. Baik. Tentang ibadah. Dia cerita bahwa ya kalau menikah itu menghindari kemungkinan buruk misalnya. Nah, ini menurutku lebih bullyable karena nggak ada meaningnya. Kalau menurut saya nggak ada meaningnya. Dia cuma pamer ya ini loh mesra aja gitu loh. Manas-manasin. Lebih ke manas-manasin. Enak dong ada yang nyiapin. Iya. Kan? Ada yang nyiapin. Belum apa-apa sudah skak.
Tapi ya itu maksudnya bukannya memotivasi. Kalau memotivasi aja dibully, apalagi ini yang cuma mancing-mancing dan manas-manasin itu menurutku apa sih? Mau ngapain gitu loh. Kalau cuma mancing misalnya nih, ya iya dia enak. Lo kapan yang gitu-gitu. Iya dia ya ada yang juga yang ramai itu apa namanya? Kita udah nikah, lo kapan gitu-gitu loh yang ada pantunnya itu loh. Tapi kalau Anda yang berbicara gitu status belum menikah nanti akan dianggap oleh penonton nih ya. Syirik ya. Yang pro itu iri, Iya, dengki, musyrik. Oh enggak jauh sekali. Kenapa tiba-tiba saya percaya selain Allah gara-gara itu? Ya, tapi memang akan ada pandangan seperti itu sih kayaknya kalau dari misal yang jomblo kemudian membicarakan itu kamu aja yang belum nikah nanti kalau sudah menikah gimana itu juga nanti jadi tantangan prinsip Anda itu akan diuji setelah menikah. Saya sih nggak memungkiri cuma ngerem mungkin nggak ada hal gimana ada hal yang mungkin nggak ngapain gitu loh. Kayak misalnya ada itu urusan dapur gitu. Ya kalau misalnya kekurangan, misalnya istri kita nggak perlu kita upload, istriku bukan pembantu, ngapain? Ya udah pesen Gojek aja daripada ngupload gitu loh. Betul. Pesen Gojek, makanan itu enak banyak gitu loh. Iya. Itu ada apinya. Oh iya. Nah itu gimana ya kalau menurutku gitu. Ngapain ada banyak hal. Kalau saya sepakat nggak sepakat ya sebenarnya soal pamer kemesraan itu nggak masalah sih sebenarnya ya ketika dalam takaran yang pas gitu. Cuman memang saya belum bisa menyebutkan pasnya tuh segimana sih gitu. Dan gini kalau menurutku ya kita lagi kenapa saya merasa mewakili jomblo-jomblo tidak berguna itu jomblo-jomblo Anda jomblo biasa aja sama guyon jomblo itu ini buat kita yang belum menikah itu saya merasa bahwa kalaupun pengen menunjukkan bahwa pernikahan itu indah, itu nggak perlu dengan misalnya suap-suapan di depan umum, terus ya yang nanti ditangkap KPK dong, iya kan suap-suapan di depan umum kan. Mampus kena pasal KUHP. Kasihan habis nikah pakai baju oranye. ternyata ada Jack. Waduh. Ya, berarti dengan kemesraan yang tadi. Iya. Dan itu niatnya bukan kita nggak bisa bicara niat ya. Cuman nggak tahu ya kalau sampai ke kita itu rasanya seperti manas-manasin orang. Dan itu saya walaupun sudah menikah nggak sepakat sih dengan yang ayo nikah dong biar ada yang nyiapin kopi. Ayo nikah dong. Kamu sahurnya ada yang nemenin gitu kan. Yang bangunin bukan alarm. Yang bangun bukan alarm. Cici. Terus apa lagi ya? Banyak lah yang cuma gitu-gitu doang gitu loh. Padahal kalau menurutku nikah itu kan nggak cuma itu. Iya, dan jadi nikah tuh bukan masalah aja, tapi ada kehidupan yang wadaw. Yang berat, yang wadaw sekali. Dan itu pasti terjadi. Walaupun ada orang-orang yang berhasil mungkin ya dengan kemesraannya ditampilkan, kemudian hidupnya pun berjalan dengan mulus gitu ya. Cuman ini akan menjadi halusinasi bagi saya sih untuk beberapa orang yang tidak siap. Oh iya. Jadi rasanya nikah, Iwan idaman saya yang begini gitu kan, Ahmad idaman saya begini. Ketika bertemu dengan realita, dikiranya hidup cuman suap-suapan aja. Anda masak-masakan. Sampai Anda suap-suapan nasi aking baru tahu. Itu berat ya. Iya maksud saya itu adalah ketika pernikahan itu dilakukan, saya juga kan penganut prinsip yang tidak langsung upload banyak soal pernikahan. Saya tetap upload dengan istri segala macam, tapi tidak langsung pada hari itu karena tidak ada sinyal. Anda remaja di gunung terpelosok. Untuk yang kalian tahu ada di desa terpencil sana, nggak tahu itu masuk Semarang apa enggak. Itu sebenarnya lebih ke kampung halaman. Nah, di situ kita sepakat untuk khusyuk gitu, menikmati pernikahan momen itu berdua ya. Dan gak ada masalah loh. Saya ketika selesai tidak upload, ternyata kita masih hidup dan masih bahagia aja gitu. Jadi sebenarnya tidak upload dan tidak manas-manasin itu tidak mengurangi kadar kebahagiaan. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang dia kehilangan kebahagiaan ketika tidak pamer. Bisa jadi. Iya bisa jadi. Ya ini pilihan pribadi ya. Cuman menurutku jangan sampai akhirnya gini. Kalau misalnya mereka ngupload kebahagiaan pernikahan gitu, apakah mereka akan upload kesedihan pernikahan misalnya? Ya. Kan enggak juga. Ya emang pilihan, cuma nanti ada yang ngomong gini, kalian kan nggak tahu kehidupan pernikahan kita. Anda upload terus, gimana kita nggak tahu? Dan kita tahunya itu. Ya, contoh ada artis waktu itu cerita artis nasional besar kan.
ketika ternyata mereka ditakdirkan harus Pisah, berpisah. iya. Kemudian ya netizen taunya kita kan kehidupan kita bahagia saja. Anda uploadnya yang bahagia-bahagia. Gimana kita tahu? Ada tukang cair piring diupload gitu misalnya. Iya, lagi Terus marah jadi kuda banget. lumping. Kesurupan. Ya kan, kita nggak tahu Enggak. segimana. Iya. Siapa tahu passionnya beda-beda dong. Iya, Harus benar, mencain benar. piring kan ada yang jadi kuda lumping. Enggak passion. Jadi kuda lumping bukan passion, kesurupan. Ya kan maksudnya jangan sampai tapi susah saya bilangnya intinya kita nanti bahagia diatur orang. Iya. Pasti semakin kita sering upload itu nanti akan semakin banyak komentar. Kita seolah dikawal. Iya. Dan padahal manusia itu pasti nanti akan ada banyak tantangan yang namanya pernikahan itu kan. Ketika ada apa. Jadi tiba-tiba ada kecelakaan dikit, maksudnya ujian dikit, netizen langsung menghakimi, nggak siap dong karena taunya kita dipuji-puji netizen terus kayak gitu. Ya, menurutku ini aware juga mungkin buat teman-teman yang mau upload tentang kemesraan ya, ini pilihan ya. Kita tidak menyalahkan, cuma walaupun menurut saya cringe, tapi ya bebas. Saya tidak bisa melarang juga. Cuma gini, kalau misalnya kalian mengupload di sesuatu di sosial media, itu kan masuk ke ranah publik. Ya jangan berharap Akan positif terus. positif semuanya gitu, karena sesuatu yang ada di publik pasti ada pro dan kontra gitu. Jadi kalau misalnya kalian siap mendapatkan pujian, menurutku harus siap juga dapat komentar negatif gitu. Walaupun saya tidak menyarankan teman-teman untuk komentar negatif, nggak baik juga. Kecuali Tadi gini apa yang bikin Anda konten. Kecuali gini bikin konten. Ada penjelasan. Ada penjelasannya. Tidak cuma sampah. Ya gitulah. Intinya kalau saya sih lebih ke mungkin juga walaupun saya juga nggak tahu ya, bisa jadi nanti keselimpet ngupload gitu ya. Cuman sejauh ini gitu, kita akan lebih ke menjaga juga sih perasaan teman-teman mungkin yang ini ya. Kita boleh, kalau saya sering cerita juga tuh soal misal pernikahan gimana, tapi biasanya tidak untuk di sosmed karena akan beda ketika di sosmed dengan ketika kita pribadi. Kalau menurutku, saya juga tidak bisa menjamin bahwa saya tidak akan upload. Betul. Maksudnya saya juga nggak kita nggak tahu sama-sama, kita nggak tahu kehidupan kita nggak tahu kedepannya gimana. Cuma ternyata istrinya minta diupload. Iya, demanding. Enggak. Maksudnya kalau misalnya nanti kedepannya pun saya pengen upload ya mungkin tidak Semoga. itu. Semoga. Dan kalau ada misalnya saya upload iya, karena di like di support. Ya karena khawatirnya itu nanti jadi eksploitasi gimana ya? Iya. Bahasanya tuh. Jadi intinya tuh kalau bisa ya memang niatnya adalah untuk mendidik, memotivasi ya, mungkin caranya bukan dengan pamer-pamer hal-hal yang mungkin seharusnya dinikmati pribadi. Iya, benar. Kenapa banyak pro kontra kan yang bahas sebenarnya ada beberapa yang harusnya dilakukan bisa diobrolin di rumah, tapi sampai di sosmed kayak gitu. Nah, itu mengundang kedengkian kaum terutama yang kaum jempol jahat. Orang-orang yang sudah siap di depan keyboard. Tiap hari emang mantengin IG Anda aja tuh. Iya. Salah. Gitu, paling kalau menurut saya cukup itu. Semoga kita bisa mengambil sisi positif atau sisi negatif. Ini udah ada kesimpulan belum ya? Udah dong udah tadi. Ya, udah ya. Saya khawatir habis konten ini kayaknya cuman ini. Ya itu mungkin kita masuk ke segmen selanjutnya, mungkin baca berita. Oke. Nah, ini berita PKS ini kita ada berita duka ya dari saudara-saudara kita di Masamba, Sulawesi, yang terkena banjir bandang. Itu beritanya sempat viral, ada orang yang masih terjebak di banjir itu waktu. Oh, iya? Jadi ada yang videoin, jadi harusnya lagi gede-gedenya ada teriakan dari nggak kelihatan di sana gitu ya. Entah seret ya? Entah keseret atau terjebak di rumah yang samping-sampingnya itu udah nggak bisa air semua gitu ya. Oh, ada ya videonya itu? Iya. Belum lihat sih. Dan ini PKS membuat posko terus membantu di lokasi banjir bandang. Ini terjadi hari Senin 13 Juli 2020. Nah, ini banjir ini terjadi akibat meluapnya Sungai Rongkong di Sabang dan akibat curah hujan yang cukup tinggi. Ya, alhamdulillah relawan PKS bertindak sigap dan bergerak cepat menuju lokasi bencana. Relawan PKS adalah yang pertama dari relawan pertama yang tiba adalah dari DPD PKS Luwu dan DPD Palopo serta Luwu Timur. Ya, intinya terima kasih ya, maksudnya barokallah juga untuk teman-teman semangat
relawan PKS dari PKS Luwu dan PKS Palopo yang sudah terjun ke lokasi bencana sesuai dengan tagline atau apa sih berkhidmat itu berkhidmat untuk rakyat. Tagline PKS berkhidmat untuk rakyat. Jadi memang diusahakan memang kader PKS itu sigap dengan keresahan atau kesulitan masyarakat apa yang terjadi dengan masyarakat kayak gitu. Dan semoga kontribusi kita untuk masyarakat itu ya terasa bisa membantu. Ya walaupun mungkin ini nggak seberapa tapi ya ini memberangkatkan 50 orang. Iya. 50 orang. Maksudnya kontribusi ini mungkin tidak seberapa. Paling kita cuma bisa mungkin ngasih tenda, ngasih bantuan ya, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Ya dan ternyata bencana ini juga cukup memilukan ya, karena ada korban meninggal dan hilang kurang lebih 69 orang. Iya. Banyak karena besar yang kalau di video-video yang rame itu memang besar arusnya itu agak besar karena jebol sungai kalau nggak salah. Meluapnya sungai Rongkong di Sabang. Ya itu semoga keluarga yang ditinggalkan atau yang terkena musibah dikuatkan dan semoga mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk relawan PKS tetap semangat dan selalu siap siaga. Ya. Dan semoga Indonesia selalu dilindungi oleh Allah ya dari berbagai macam bencana gitu. Ya itu aja mungkin berita PKS kali ini. Kita nanti ketemu di melipir selanjutnya. Terus apa? Jangan lupa dukung terus channel YouTube PKS Jawa Tengah. Alhamdulillah sekarang sudah ada iklannya. Jangan di skip iklannya. Jangan di skip. Subscribe, like kalau memang suka like, di share ke grup-grup WhatsApp tapi link aja, jangan video di download. Jangan di download. Link aja. Sponsor ya? Link aja.